Ya oke guys, balik lagi bersama gue. Di video kali ini kita nggak akan bahas soal referensi modifikasi dulu. Tapi kali ini gue ada unit yang masih segar banget. Dan di sebelah gue ini udah ada Subaru BRZ 2024 yang manual transmission. Nah ini bener-bener unit 2024 dan warna biru dengan khasnya Subaru. Ini merupakan tipe manual. Nah ada beberapa perbedaan fitur dari manual yang tahun sebelum-sebelumnya. Di versi manual ini udah dapat beberapa fitur yang tadinya hanya ada di tipe automatic transmission. Jadi kita akan bahas singkat soal mobil ini dan selanjutnya nanti kita akan juga ngetes mobil ini untuk diajak ngedrift bersama ownernya pastinya, bukan gua. Karena mobil ini bagi beberapa orang dibilang sangat mudah untuk dibawa ngedrift, bahkan dalam kondisi standar. Berbeda dengan generasi sebelumnya juga dari sektor mesin dan juga beberapa fitur nanti kita akan coba bahas secara singkat aja. Jadi kali ini kita akan bahas dulu dari segi eksterior. Oke guys, jadi untuk pertama kita akan bahas dari segi tampilan. Ini lebih fresh dan lebih kelihatan modern daripada 86 atau BRZ generasi sebelumnya. Dan untuk harganya memang lebih terjangkau BRZ ini dibanding Toyota 86 karena dari harganya itu hampir selisihnya 100 jutaan. Ini untuk harga OTR aja itu sekitar 900 dan untuk 86 itu menyentuh harga 1 miliar. Tapi memang ada beberapa perbedaan. Kalau ini bisa dibilang body kitnya cukup simple add-on-nya, sedangkan kalau 86 itu lebih banyak tambahan add-onnya dari segi bumper dan juga tambahan di belakang itu juga banyak. Nah untuk lampu itu kita bahas secara simpel aja. Ini lampu itu juga lebih agak lebar dibanding generasi yang sebelumnya, itu lumayan sipit. Dan ini emang lebih kelihatan elegan, serta bentuknya ini memang coupe. Untuk sektor kaki-kaki juga ini masih penggerak belakang karena memang ya dia dikembangkan untuk fun to drive juga. Untuk kaki-kaki, velg ini warna gunmetal dengan ukuran ring 18 dan profil ban bawaan tuh Michelin. Ini profil bannya 215/40. Dan untuk sektor rem itu udah ditambahkan rem Brembo dari bawaannya, sedangkan untuk yang sebelumnya itu masih bawaannya Subaru dan ini udah dikasih bawaan Brembo dengan warna agak gold gitu ya, dengan tulisan Brembo-nya juga warna merah. Nah untuk di samping gue juga suka banget ini sama lekukannya. Ini kayak ada untuk airflow juga, walaupun nih sebenarnya ini berfungsi beneran airflow-nya. Dan untuk lampu sen itu nggak ada di samping ya, dia adanya di sini. Ini sebenarnya hal-hal receh yang nggak perlu dibahas di BRZ sih. Nah untuk belakang itu juga udah ada tambahan ducktail. Ini juga mempermanis lagi menurut gue, dan juga gue sangat suka dengan tampilan lampu belakangnya. Ini menurut gue manis banget, kelihatan sporty. Ditambah juga mufflernya ini dual exit muffler dan ini berfungsi semua, nggak yang satunya bukan pajangan. Jadi dua-duanya memang menyalurkan gas buang. Dan mobil ini untuk sektor mesinnya menggunakan 2400 cc, 4 silinder, boxer, dan lebih bertenaga daripada generasi sebelumnya yang hanya 2000 cc. Ini untuk horsepower itu antara 235 PS dan juga untuk torsinya itu sekitar 250 Nm. Nah, ini merupakan unit dari Plaza Subaru juga. Jadi kita akan lihat coba ya fitur atau dalamnya interiornya seperti apa, kita coba cek sekalian. Oke. Kita beralih ke bagian interior. Ini walaupun mobil sport tapi posisi duduknya gue sangat suka, tidak terlalu pendek dengan jok yang udah bucket seat kayak gini. Jadi untuk visibility ke depannya itu masih cukup enak karena gue nggak terlalu bisa tuh kalau bawa mobil yang dashboardnya terlalu panjang dan posisi duduknya terlalu pendek, gue agak susah tuh. Karimun itu pemula juga gampang kalau itu bawa ya karena pendek. Nah untuk tampilannya kayaknya gue pernah juga review 86 yang lama ya, dan ada beberapa lah yang gue ingat. Kalau untuk dari segi MID itu ini udah full digital. Speedonya kalau yang sebelumnya itu RPM-nya kan masih konvensional lah, masih jarum kayak gitu. Kalau ini udah full digital, terus setir juga ukurannya menurut gue pas. Gue sangat suka sih posisi duduknya, kayaknya kalau ada duit ya bisa sih ngambil ini. Nah terus untuk ini beberapa jahitan ada stitching merah juga. Terus di beberapa bagian di interior itu ada lapisan sweat juga kayak ini di atas Speedo. Terus di sisi pintu itu juga ada lapisan sweatnya.
Dan ini tombolnya juga menurut gua kelihatan sangat sporty sekali. Memang ya khasnya ini tuh sport car banget. Dan untuk transmisi yang manual ini adalah 6 percepatan. Dan untuk BRZ ini itu ada beberapa fitur tambahan yang di manual transmisinya, itu adalah sensor kamera. Ini di depannya juga udah ada. Sebutannya itu ada di sini untuk sensornya. Dan untuk head unit ini juga udah touchscreen, cuma memang masih ada beberapa tombol yang menurut gua kadang kalau kita lagi trik banget itu kan agak susah kebaca ya. Di sini ada menu apa aja. Nah, ini enaknya ada beberapa masih tombol biasa, jadi menurut gua agak mudah juga untuk kalau kita mau ngotak-ngatik head unit. Dan ini di sini juga masih ada nih untuk handbrake, dia belum e-brake, jadi memang ya kalau kita mau buat ajak drift ini kan masih sangat enak nih. Dan ini ada beberapa fitur yang menurut gua agak kurang berfungsi juga kalau di Indonesia. Itu ada pemanas jok, jadi jok sini dan sini itu ada pemanasnya. Ini ada tombolnya di sebelah sini bisa kita atur. Dan di sini ada mode track mode juga, ini bisa kita aktifkan atau matikan, dan juga ada traction control di sini bisa kita matikan. Nah, kalau untuk kapasitas penumpang memang mobil ini 2+2, tapi untuk jok belakang sangat tidak direkomendasikan atau bahkan tidak bisa untuk mengangkut orang dewasa. Tapi setidaknya kalau kalian punya anak kecil bisa ditaruh di belakang, ataupun kalian bawa groceries atau barang-barang bisa taruh di belakang kayak gitu. Nah, karena mobil ini sangat identik sekali untuk bahan drift ataupun orang biasanya pakai untuk ya harian tapi sesekali bisa dipakai drift, kita akan coba interview ownernya sambil coba ngedrift juga. Kayak apa sih pakai mobil ini, apakah memang segampang itu dari sisi kaki-kaki, setir, karena kalau mobil drift itu kan udah banyak yang diubah biasanya. Tapi kita coba pakai mobil ini apakah memang dalam kondisi bawaan pun semudah itu. Kalau gua pribadi sih pengen nyoba sendiri ya, tapi karena mobil orang jadi ya udahlah kita minta tolong ownernya aja untuk nyontohin kayak gitu. Jadi langsung aja kita bareng ownernya nyoba mobil ini. Pertama untuk ngedrift pasti traction dulu, Dimatikan. Oke. Terus cari tempat yang luas dan aman. Ya, jangan Jangan di jalan. Ya. Terus kopling masuk gigi satu. Kalau mau donat setir ini belok ke full kiri. Patah ya, berarti ya. Oke. Lalu RPM tinggi aja. Sekitar segini, lalu lepas kopling. Oke, itu tanpa ini kan ada track mode juga ya berarti ya? Ada track mode. Kalau kayak gitu tuh nggak usah pakai track mode. Nggak usah track mode. Kalau ini traction off. Kalau track mode itu dia malah lebih susah berarti. Lebih susah, soalnya LSD-nya nggak ngelock full, ngelocknya setengah. Oke. Oh iya, oke. Berarti udah nggak perlu nyeting apa-apa lagi, berarti sebenarnya cukup simpel. Oh, oke. Nah, ke depan nih mobil ini bakal diapain, Bang? Apakah biarin standar atau nggak mungkin sih kayaknya? Nggak mungkin. Pertama ganti velg pasti. Iya. Kedua ganti exhaust. Oke. Terus kalau benar-benar perlu ganti turbo, kalau enggak ganti mesin. Ganti mesin. Mesin. Itu project kedepannya yang bakal oke. Jadi kita nanti coba bisa lihat lah project kedepannya kayak apa. So menurut lu recommended nggak buat orang yang mau ngambil sport car? Ini kan hitungannya ya sport car yang cukup lumayan banyak lah di perhitungan di Indonesia. Ini recommended nggak buat orang yang mau ngambil ini? Ini sangat recommended. Soalnya mobil ini tuh nggak kencang, tapi gara-gara nggak kencang itu bisa lebih safe. Ini tuh benar-benar entry level sport car yang benar-benar nyaman dipakai, kencang cukup, tapi nggak membahayakan. Iya. Jadi ini tuh easy to learn tapi hard to master. Oke. Nah, sama satu alasan kenapa nggak pilih 86, kalau secara body kit mungkin add-onnya lebih menarik 86 sebenarnya. Kalau 86 sebenarnya cukup sama tapi beda suspensi. Suspensi beda? Suspensi lumayan beda. Kalau 86 suspensi di belakang tuh lebih keras, jadi mobil tuh lebih terasa drifty. Nah, kalau Subaru ini suspensi di belakang tuh lebih soft. Jadi kalau untuk high speed turn itu lebih aman, lebih grippy. Oke kalau gitu. Selain perbedaan harga ya, mungkin orang kan ya harganya lumayan lah selisihnya ya. Ternyata
Jadi dari suspensi juga beda. Oh, oke. So, mungkin itu aja guys. Thank you banget Baik, udah mau di review mobilnya dan ngabisin bannya. Iya. Tapi ya kebetulan kan mau ganti velg juga. Berarti ganti ban. Ringnya juga beda nih. Ringnya mungkin R19 kalau nggak tetap stay R18. Oh, oke. Jadi kita tunggu aja dan semoga project kedepannya lancar. So itu aja guys buat video kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.